Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala din wa ala rasulil jama'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah hari guru kemarin sudah berjalan lancar. Banyak kejutan-kejutan yang terjadi. Apa ya? Ya yang kemarin tuh loh, yang masalah hadiah-hadiah itu kan banyak kan yang guru-guru yang dapat kan. Dan kayaknya yang paling banyak itu siapa kemarin ya? Ataka kayaknya. 2 kresek besar gitu. Ya gak apa-apa, itu rezeki dari Allah namanya. Ya, jadi guru itu tugasnya hanya menerima, tidak boleh meminta. Yang meminta itu adalah yang memalukan. Itu perbuatan yang tak boleh. Guru itu malah kalau bisa jangan minta ke muridnya. Harus punya usaha sendiri. Jadi saya mau bercerita seorang guru. Ini sebenarnya sih bukan seorang guru. Dulu itu seorang putra mahkota. Putra mahkota itu kayak dia itu seorang anaknya bagus. Anaknya raja. Dia itu anaknya raja. Kalau putra mahkota itu anaknya suatu saat dia itu hobi sekali berburu. Entah itu berburu hewan terserah, burung atau dia itu suka memanah. Jadi kayak rusa gitu loh. Akhirnya suatu saat dia berburu dengan pengawalnya. Setelah jauh dari istana, pengawalnya itu bilang, kan putra mahkota itu biasanya manggilnya apa ya? Kayak ya putranya raja lah gitu. Ya pangeran lah intinya. Pangeran, ini terlalu jauh dari istana. Nanti kalau ketahuan raja sama ratu dimarahin saya. Gak apa-apa. Apa kata saya? Katanya pangerannya ini. Akhirnya pergilah sampai jauh karena gak nemu rusanya itu. Suatu saat dia nemu binatang. Ketika mau manah itu dia mendengar suara. Hai anak muda. Suaranya kayak gitu, tapi berbahasa Arab. Apakah untuk ini kamu hidup? Apakah untuk ini kamu diciptakan? Dia bingung, dia mau mana itu langsung bergetar tangannya. Sedangkan pengawalnya itu gak dengar apa-apa. Jadi cuman pangerannya itu. Akhirnya dia pulang dengan tangan bergetar, masih kayak mendengar suara gitu. Akhirnya dia pulang di rumah, demam sakit. Akhirnya dia kepikiran selama beberapa hari perkataan suara tadi tuh terbenak terus di pikirannya. Bingung ya. Akhirnya suatu saat dia itu cari seorang guru agama. Dia menemukan, dikasih tahu, kamu ini itu suara menunjukkan bahwa kamu ini di dunia ini apakah hanya untuk berburu atau hidup ditinggal di istana dengan bergelimang Kalau putranya mahkota itu mau apapun sudah dilayani, sudah ada pengawalnya, pembantunya, seperti itu. Akhirnya dia mikir lagi. Setelah sembuh, dia memutuskan kabur dari istana. Kabur dari istananya itu, dia gak bawa bekal sama sekali. Menyamar seperti orang biasa. Padahal dia seorang anaknya raja. Suatu saat dia kabur, udah seistana itu bingung. Duh, mana pangeran kok gak ada di kamar? Pengawalnya disalahin. Mana gak tahu kemarin memanah dia sakit, kayak gumegil, kayak bergetar gitu loh. Akhirnya sama pulang, akhirnya dicari seluruh negeri itu dicari.
Akhirnya ketemulah sama seseorang. Setelah ketemu bilang gini, Raja, pangeran, kalau seumpamanya saya menangkap pangeran ini, saya kasih ke raja, saya akan ke ayah. Orang yang menemukan pangeran ini loh, yang menyamar ini. Soalnya apa? Dia sedang dicari, yang menemukan dapat hadiah. Iya. Pas pangerannya, kamu gak usah menangkap saya. Saya ini lari dari istana. Saya itu tidak mau hidup bergelimang harta. Saya ini masih mencari keyakinan untuk beragama lebih baik. Saya itu mencari seorang guru. Akhirnya dialah yang menjadi gurunya. Yang orang tadi itu, baik, saya tidak akan menangkap kamu, saya akan mengajarimu. Diajari. Sampai dia perjalanan tuh diajari, sampai berkebun apa diajari. Gak ketemu, sampai dewasa itu gak ketemu. Padahal itu sejak remaja itu. Akhirnya setelah dia sudah menjadi seorang yang alim, dia balik ke kerajaannya. Balik ke kerajaan itu, orang tuanya, rajanya sama ratu itu nangis. Dari mana saja kamu, sama siapa kamu? Ya pokoknya di alam-alam itu. Padahal dia nggak mau di alam. Saya tuh nggak mau dianggap anak raja. Saya tuh pengen mandiri. Saya tuh nggak pengen dibantu ini, diambilin ini, digituin ini, gituin. Akhirnya saya menggembara gara-gara suara tadi itu. Ketika masuk ke kerajaan, akhirnya dia otomatis langsung menjadi penerus ayahnya. Padahal ketika mengembara, dia itu makan itu apa adanya. Sehari makan sekali, puasa terus malah. Nah, kenapa? Tujuannya itu dia itu menuntut ilmu gitu. Cari di dunia itu untuk apa gitu loh. Kita hidup ini. Masa untuk hidup di istana yang bergelimang harta, foya-foya gitu. Ketika dia memimpin kerajaannya, berubah total. Kerajaannya yang dikenal dengan kerajaan yang tidak adil, tidak mensejahterakan rakyat, itu semuanya dibalik sama dia. Kerajaan itu harus dibuka selamanya. Kenapa? Karena rakyat biar masuk ketemu saya kalau rakyat perlu apa. Rakyat butuh apa ke saya? Biar gak ada pengawalnya. Saya mau ketemu raja, pengen gini-gini. Wah, kamu bukan siapa-siapa, kamu gak boleh masuk. Jadi dulu tuh ayahnya gitu, gak adil gitu. Raja beda lingkungan raja, rakyat wis gak ada hubungannya gitu. Akhirnya semua itu kerajaannya dibuka, pengawalnya. Kalau ada anak yatim, kalau ada anak yang janda, yang tidak ada suaminya, perhatikan. Kalau ada orang perempuan yang gak ada yang biayai, semua akan dibiayai oleh kerajaan. Langsung kerajaannya itu berubah menjadi kerajaan yang paling adil, makmur, sejahtera. Itu dulu itu. Ya. Jadi belum saya sebutkan biar kalian tuh nanti kalau ketemu, oh ini yang dulu diceritakan Ustadz. Terima ya. Ya. Jadi kayak kita semuanya kita hidup di dunia ini, kita nggak kaya. Kita kaya nggak? Ada yang kaya gini. Paling Kevin yang paling kaya, punya mobil. Oh, Sirmi kaya. Jadi kita itu hidup di dunia itu bukan hanya untuk kekayaan. Yang kaya aja ini sudah pasti kaya, kabur dari kekayaannya itu. Malah kita kadang yang miskin, kapan ya kita kaya ya gitu. Malah yang kaya ini gak mau gitu dengan kekayaannya gitu. Kita, ya Allah pengen mobil Alphard ya Allah. Ya Allah pengen motor Ninja R ya Allah. Ya. Hakikatnya di dunia itu kita itu mengabdi kepada Allah. Kalau kalian di dunia itu hidup sederhana, di surga itu kalian sudah dapat semuanya nanti. Kenapa? Dunia ini fana. Tahu artinya fana kalian? Apa? Siapa yang tahu fana?
Fana. Fana ini kayak gini, hanya bersifat sementara. Kamu dari remaja kerja sampai tua terus mengejar harta, ketika meninggal apa yang dibawa? Cuma kain kah? Kamu kerja sampai kamu mau meninggal dapat alpatnya dibawa enggak? Kamu kerja tapi kamu sedekahkan ke orang-orang. Sedekahnya itu yang kamu bawa meninggal. Jadi malaikat itu ketika nanya, punya kenangan apa kamu di dunia? Punya kelakuan apa? Amalan apa kamu di dunia? Oh, saya sedekah. Oh, bagus. Sedekah, ngaji, sholat, ibadah. Oh, bagus semua. Oh, saya kerja, punya alpat, punya. Aduh. Malaikat gak butuh itu. Ya, makanya kalian kelas 4 menuju kelas 5 itu kalian pasti bisa mikir, oh iya ya, kita ini harta ini secukupnya saja. Jadi jangan terlalu kalian punya dipamerkan ke orang-orang. Kayak Ica ini kan di sini kan kayaknya biasa ya. Kayaknya orang biasa, padahal di rumahnya dia kaya sebenarnya. Rumahnya megah. Siapa yang tahu rumahnya Ica? Ya kan? Ya kan? Besar banget kan? Tapi dia di sini kayak orang-orang nggak punya ya. Ya. Hebat. Makanya jangan terlalu itu seperti itu. Jangan terlalu mengejar dunia. Dunia itu hanya bersifat sementara. Banyaknya bersedekah, kamu dikasih uang lebih sama orang tuanya, sedekahkan. Saya tahu anak kelas 5C barusan ini. Kan anak kelas 5C itu ada satu anak yang yatim. Satu anak yang yatim itu bilang ke saya, Ustaz, saya sama anak itu nunjuk di kelas C yang lain, anak itu tiap hari Senin itu dikasih uang 50.000. Hah? Iya tak? Iya. Itu dari anaknya apa? Sebenarnya dari orang tuanya, Ustaz. Jadi orang tuanya itu ini tiap hari Senin kamu ngasih ke anak yatim ini tanpa difoto, tanpa dipamerin di orang-orang banyak. Saya tahunya lewat face to face, lewat percakapan biasa. Jadi orang tuanya anak ini Masya Allah, dia itu meskipun kaya, saya tahu anaknya yang nyumbang anak yatim itu kaya, punya Pajero orangnya. Ya, kalau diantar jemput itu kalau ada yang pakai Pajero ya itu mungkin. Pajero itu berapa? Mungkin 500-800 juta mungkin. Kalau baru. Ya, tapi dia apa? Dia selalu menyumbang tiap hari Senin tuh loh. Anak yang enggak semua anak yatim Ustaz dikasih. Saya kadang ini gitu. Nanti yang dipuji malaikat di dalam kubur itu gitu loh. Bukan Pajeronya itu. Sedekahnya itu yang penting. Makanya kalau kalian punya harta lebih suatu saat, kaya, diberi rezeki Allah sama Allah itu lebih, sisakan buat orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Hah? Ya nabung itu buat apa? Ya buat haji kan. Kalau sudah haji kan sudah cukup kan. Gak usah kalian, saya nanti haji mau 5 kali. Gak usah. Malah sama Allah sama Rasulullah itu haji itu wajib sekali aja. Kalau kamu sudah haji sekali, yang kedua itu udah gak wajib. Mending kamu semuanya punya uang lebih. Oh, saya mau haji lagi tak? Itu kasihkan ke yang membutuhkan. Ya. Kadang ada pejabat atau kiai atau siapa. Oh, alhamdulillah Bapak Dr. Arnes ini sudah melakukan haji yang ke-5 kali sekarang, mengadakan tasyakuran bersama dalam rangka mau naik haji yang ke-5. Saya mikir, ya Allah, orang yang punya banyak uang kayak gitu tuh buat haji, tapi nanti dipamerin. Mending kan dikasih ke orang anak yatim, fakir miskin. Pahalanya lebih banyak itu. Di masjid ada yang bangun musola, itu amal jariyah itu namanya. Mengalir terus amalnya. Kamu nyumbang 100 juta ke masjid, masjidnya dipakai 50 tahun, jadi pahalanya 50 tahun itu kamu tenang wis.
dapat pahala kamu. Meskipun kamu dalam kubur, masjidnya dipakai orang sholat, ngalir terus ke kamu. Hah? Bohong. Yang apa? Yang bangun itu bohong. Ya kamu jangan nyumbang ke yang bohong, zong nanti kamu. Ya, cari yang benar-benar. Oh ini sangat membutuhkan karpet semuanya, karpet musolanya atau masjidnya kotor gitu loh. Apa rusak, sobek semua. Kamu gantiin yang baru. Nah, selama karpet itu dipakai orang sholat, zikir, ngaji, pahalanya itu kamu juga dapat itu. Walaupun nggak ke sana. Sama kayak ilmu jariah namanya. Aku ngajarin Silmi, Sil, kalau kamu ke kamar mandi pakai doa. Doanya apa Ustaz?